Saya Sarinila. Saya Rosdiana Stianingrum. Coba Sarinila, siapa dirimu? Oke. Walaupun banyak yang udah tahu pastinya. Oh gitu ya. Saya sebenarnya adalah sahabat dari Rosdiana Stianingrum. Dan memang kita berdua ini adalah perempuan-perempuan yang sudah berusia di atas 40 tahun. Saya bekerja sebagai seorang MC profesional dan juga ibu rumah tangga, ibu dari 2 anak yang masih kecil-kecil. Walaupun usia udah 40 tahun, cuma masih punya anak kecil-kecil. Dan di sini kita berdua mau sharing ya, Dia. Gimana sih rasanya jadi perempuan yang sudah punya usia atau umur lebih dari 40 tahun? Dilema atau apa? Atau gimana? Gimana ya, Dia? Bener. Saya sendiri, saya psikolog. Saya punya anak 2 perempuan yang udah lumayan gede-gede. Jadi udah, nah ini kan salah satunya nih nanti salah satu topiknya kita nih ya. Kita tuh kepingin, karena kami berdua nih temenan udah lama banget, sering banget curhat, sering banget kalau dari kerja bareng, curhat bareng ya, makan bareng. Kita tuh kepingin sekali ya. Kita kepingin tuh para perempuan yang umurnya udah seperti kita ini, udah after 40, bisa sharing, bisa diskusi mengenai kehidupan kita, apa yang kita alami gitu ya, Mak ya. Iya, benar sekali, karena memang boleh dibilang ya itu tadi, kita perkenalan aja walaupun usia sama-sama 46 ya, udah kita ngaku aja deh, usia sama-sama 46, cuman dia anaknya udah gede-gede, saya anaknya masih kecil. Sebenarnya banyak yang bisa kita share di sini, pengalaman Diana sebagai seorang psikolog, pengalaman saya sebagai istilahnya ibu sibuk bekerja. Iya, ibu sibuk bekerja, yang sibuk bersosialisasi juga, gimana caranya juggling between family and work. Diana juga, dan semoga pembicaraan kita ini bisa menginspirasi teman-teman yang lain ya, nggak cuma buat para perempuan, tapi mungkin para lelaki yang mau ngintip gimana sih caranya handling istri-istrinya yang udah usia 40 tahun ya. Itu kenapa kita bikin obrolan yang menyenangkan ini untuk perempuan-perempuan after 40. Yes. Sekarang kita mau ngomongin soal parenting ya. Parenting yang judulnya berarti anak masih kecil versus anak udah remaja. Karena memang harusnya kalau kita melihat kehidupan orang-orang normal, umur seperti kita ini after 40 tahun paling anaknya tuh udah di kuliah, terus SMA, ya paling kecil SMP lah, itu kalau yang normalnya ya. Tapi kan karena emang kemajuan zaman tuh jadi banyak sekali perempuan-perempuan seperti saya yang kawin. Jadi untuk saya masih termasuk normal ya? Iya, atau bukannya telat kawin ya, mungkin karena bisa aja telat punya anaknya. Iya, telat punya anak. Ya kan? Betul, jadi ya di umur 40-an tahun masih punya anak kecil. Kebetulan anak saya umur, ya Gavin tuh 11 tahun sekarang, Rina 7 tahun, jadi ya gitu ya, masih dibilang kecil ya untuk umur saya 46 tahun ini. Berarti lo punya anak umur berapa? Gavin tuh, gue lahiran Gavin umur 36-37 gitu deh. Terus Quina umur 40. Masa 36-37? Iya. Enggak lah, kan dia sekarang 11 dong. Iya dong. Betul. 36-37. Iya, 36-37. Terus Quina umur 40-41-an gitu. Melahirkan Quina. Ya. Bo, gimana sih rasanya ngelahirin udah 40? Lebih capek ya. Satu, lebih capek. Terus yang kedua, lebih nggak sabaran kali. Lebih nggak sabaran. Terus juga kayaknya tapi yang paling terasa banget sih di umur 40-an nih, melahirkan di usia 40 sama racing balita pada waktu umur 40 itu tuh capek banget sih fisiknya. Perasaan seneng, tapi fisik tuh nggak bisa bohong ya. Jadi kita anak lagi main, minta ditemenin main, tiba-tiba
banyak tiduran. Itu bukannya disengaja, lagi main, lagi ngeliat gambar, lagi ngeceritain buku cerita sebelum tidur, ada mamanya yang tidur tidur mamanya ya, bukan anak. Iya, nyanyiin lullaby, bukan anak yang tidur tapi emaknya yang tidur. Tuh ya itu sih apa ya kendalanya umur segini masih punya anak-anak kecil. Ya cuman mau gimana lagi ya, itu kan pilihan. Dulu gue ngejar karir ya kan, kawin udah ntar aja ya. Kayak gini lah akhirnya ya kan. Beda banget sama lo ya dia. Sebenarnya sih kalau gue ya, gue bilang gue juga nggak muda-muda amat kawinnya loh. Umur berapa waktu itu kawinnya nih? 27. Ya pas lah, umur apa ya, 25, 26, 27 tuh kan golden age for marriage. Iya 27, terus punya Alisa ya 28. 28 kan, iya. Nah, 28, terus karena waktu itu sempat mikir, ntar dulu aja kali ya punya anaknya ya gitu. Jadi bukannya yang langsung hamil gitu loh. Tapi ya juga nggak bertahun-tahun lah gitu kan, berarti kan gue itu nikahnya September. Si Alisa tuh latihan Oktober tahun depannya ya, bukan Oktober tahun itu kan. Itu berarti kan hamil tuh kapan tuh? Sekitar Februari kali ya? Februari ya. Jadi kosong sekitar 5 bulan karena waktu itu memang gue sama Victor mikir ntar aja gitu. Tapi terus si gue bilang, aduh kamu tuh udah bulan tersusah loh punya anak, masa sih ya udahlah. Ya benar-benar. Jadi dengerin kata orang tua ya. Ya udahlah gitu. Kayaknya juga udah siap ya udah gitu kan. Tapi tuh temen-temen gue ada yang nikahnya umur 24, ada yang nikahnya umur 21, kemarin baru nikahin anaknya. Yang bener. Nah jadi ada yang udah lebih gede-gede lagi gitu anaknya. Iya. Gue tuh punya Alisa umur 28, Amy itu 32. Nah itu aja udah kerasa loh, maksudnya dia punya anak di umur 32 itu aja tuh yang bisa ya zamannya si Amy bayi dulu. Mungkin apa mungkin juga udah anak kedua kali ya kan. Lebih capek. Terus gini, kalau dulu kan si Alisa nih dianya nggak bangun aja, kita udah bangun dulu gitu kan, gitu kan, minum susu mau ini mau itu gitu. Yeah. Si Amy tidurnya di sebelah gue ya, tidur dia nangis, gue nggak bangun loh. Kejadian sama 2 anak gue ya kan. Sampai waktu itu pernah ya kejadian nih Gavin umur 8 bulan. Enggak 8 bulan, bener-bener 8 bulan. Lupa tuh, dia umur 8 bulan. Dia tuh sampai merangkak ngelewat ketir di tengah-tengah nih. Jadi Gavin di tengah, sebelah sananya tuh di pojokan suami gue. Terus gitu gue pas di pinggiran tempat tidur. Dia merangkak melewati gue nggak berasa dan dia jatuh. Aduh, untung nggak kenapa-napa deh. Aduh, cuman ya itulah rasanya, maksudnya emang ya gimana? Ternyata emang ya waktu masih muda emang kita energinya lebih banyak, mungkin juga sih karena gue kan orangnya nggak senang olahraga ya, apakah itu berakibat jadinya gue jadi kurang lebih fit, nggak tahu juga gitu. Tapi ya gitu kan, nggak bangun nih si Amy, yang bangun adalah si babysitternya Amy. Jadi kan gue pakai satu tuh selalu dari Alisa kecil kan. Jadi si Mbak Nur kesayangan kita ini dia tidurnya kamar sebelah sama Alisa gitu kan. Dia yang buka pintu gini, Bu, adek nangis loh, Bu. Ya ampun. Berarti dia adalah babysitter yang baik, ya kan? Iya, emang baik banget orangnya. Terus gue tuh udah ngantuk banget gini, kenapa nggak Nur aja sih yang ngangkat? Kenapa mesti saya yang dibangunin? Kenapa saya? Berlaku ya. Ini kan sekarang kita lagi pandemik begini. Terus udah itu semua kan serba study from home. Anak-anak sekolah di rumah. Nah kebetulan tuh juga ya, untungnya Gavin itu orang tua, jadi satu angkatan teman-temannya Gavin itu ada yang orang tuanya sama telat kawin, terus ada yang telat punya anak, jadi banyak lah yang sumuran gue, sumuran kita gini masih jadi orang tua di angkatannya Gavin itu masih nyambung ngomongnya. Nah yang ini sekarang yang angkatannya Queen, bukan berarti nggak nyambung, enggak, mereka seru-seru muda-muda dan gue juga cukup nyambung, cuman kadang-kadang gue tuh suka muda banget ya, nggak kekejar pace-nya. Mereka rajin banget nih, ya ampun, ada tugas ngumpulin nih, terus secara gue tiba-tiba gini, ini udah pada ngumpulin kok gue telat, jadi benar-benar yang kurdet ya, kurang update gitu deh dibanding mereka tuh cepet banget. Itu gue sampai yang wah
Ini kayaknya gue mesti sering-sering hangout nih supaya ketularan gitu pace-nya, ketularan cepetnya gitu. Jadi emang ya akhirnya untungnya mereka semua baik, mereka semua membantu. Jadi kalau misalnya ada telat-telat, halo mamis, ada tugas apa ya yang gue ketinggalan? Ya, mereka kasih info ke mama yang udah lumayan tuir ini, punya anak SD loh kelas 1, lu bayangin nggak? Iya, beda. Seneng ya ngobrol sama sahabat yang juga seorang psikolog. Jadi dari ngobrol-ngobrol akhirnya oh iya kepikiran, oh mesti begini, oh mesti begitu. Sekali menyelam minum air kalau ngobrol sama Diana ini. Edi, tapi ya itulah untungnya ya ada plus minusnya sih ya, punya anak umur masih muda sama punya anak-anak yang memang sudah mulai beranjak remaja gitu seperti anak-anaknya Diana. Nah pasti ada masalah-masalah lain dong ya untuk anak-anak yang udah teenagers age gitu, kayak udah ngadepin ini belum masalah perpacaran? Oh, udah pacaran, putus apa segala macam kan. Nah ini gue nanti nih berapa tahun lagi ya, 5 tahun 6 ya, gue 7 tahun lagi kali ya, enggak ya 5 tahun lagi udah mulai seneng-senengan kali ya kalau anak laki ya. Yang paling tua nih. SMP juga biasanya udah loh zaman sekarang. Kalau sekarang tuh Jerry suka gini, ma aku naksir sama cewek. Oh iya, udah cuman oke bagus, siapa namanya, hore, masih bahagia. Ntar 5 tahun lagi dia ngomong gitu kali, ekspresi gue udah nggak bakalan se-happy dan se-cheery ini gitu ya. Ma siapa gitu, pasti udah beda banget ya. Kalau sekarang kan pasti lucu-lucuan ya, naksir itu kalau udah gede gimana? Dua belah pihak dua kubu maksudnya. Jadi gini nih, terus dia mulai dating, kita deg-degan ya kan? Iya. Mulai kenalan, mulai ini. Anak gue perempuan dua-duanya, yang lebih bapaknya bukan gue kan. Ya, waktu si Alisa pertama kali dating, bapaknya si Victor nanya gini, berduaan ya nontonnya ya gitu. Terus gue yang jawab, enggak, berbanyak. Oh mas siapa aja? Penonton. Iyalah. Tapi lu termasuk santai ya dia? Lu santai atau gimana? Karena kebetulan prosesnya dia itu yang dia date yang terus akhirnya jadi pacaran itu tuh teman-teman sekolahnya, jadi kan gue kenal gitu loh. Udah kenal ya. Nggak bakalan santai nih, knowing me dengan karakter gue yang rada kenceng ini kayak nggak bakalan santai nih. Sekarang sih masih iya siapa? Nah itu. Thank you for opening up my new horizon. Karena selama ini tuh kadang-kadang bukan yang nggak bersyukur juga gitu. Cuman kadang-kadang gue mikir seneng ya lihat lo dan teman-teman gue yang anak-anaknya udah mulai kerja. Anaknya Ferdi Hasan tuh sahabat gue juga tiba-tiba gini, Nil, si Farah udah mulai kerja. Semangat, anak udah mulai kerja. Terus juga Alisa juga sekarang udah mau udah mau lulus atau segala macam, udah seneng gitu. Tapi seneng ya, itu senengnya sih. Jadi bisa ada teman ngobrol dan benar bisa diskusi gitu loh. Maksudnya dia kan punya pandangan, gue punya pandangan, dia bisa ngasih masukan ke gue gitu. Terus yang beneran emang kita kebetulan si ini tuh hobinya sama Victor kan, dia lebih senang olahraga kayak gitu, sementara gue Marisa lebih senang duduk. Jadi kayak tahun lalu tuh yang pas misalnya kayak kita pergi ke Snowy Mountain gitu ya, tuh mereka berdua belajar main ski, gue naik ke atas sama si Alisa, terus kita minum-minum, makan di restoran di atas gitu. Jadi kayak udah punya temen gitu ya, dan kayak punya best friend lah sebenarnya. Itulah kadang-kadang hal yang gue irikan gitu, maksudnya hal-hal yang memang gue pengen punya temen cerita. Kadang-kadang kan semakin kita tua tuh temen juga makin temen makin istilahnya bukan terpilih ya, semakin tersaring gitu ya, tidak langsung. Jadi untuk menceritakan hal-hal yang lebih personal tuh juga kadang-kadang kita umur segini tuh udah agak males ya nggak sih? Nah kadang-kadang kan pengennya aduh enak banget ya bisa cerita sama anaknya, bisa sharing sama anaknya. Pas gue liat anak gue masih kecil, cuman ya at the end of the day setelah tadi denger yang lo jelasin tadi bahwa makin anak-anak gede masalahnya makin kompleks lah, ini tuh segala macem ya, gue bersyukur bahwa semoga nanti gue sudah dipersiapkan gitu kalau anak gue dewasa nanti dengan moga-moga masalahnya nggak kompleks-kompleks amat ya, biar gue nggak tambah pusing. Nih, cuman ya yang satu sih hal kalau menurut gue nih yang lo harus benar-benar siapkan di diri lo adalah
kok kayaknya harus hidup sehat dan olahraga ya. Jadi pada saat anak gede kita juga tampilnya masih muda ya guys. Iya benar betul makanya lumayan. Umur 46 masih dipikir umur 30-an ya dia. Malah jadi kan harus ini terus, harus fit terus gitu kan. Ya udah ntar kita ngobrol lagi ya dia. Ya, di topik-topik berikutnya. Ada ini juga sih tentang apa ya? Relationship nih, menarik banget nih ngobrol dulu. Banyak nih ceritanya. Ntar kita ulik lagi ya dia. Oke. Thank you ya, sampai yang berikutnya. Sampai ya. Dah. Bye.